Pengertian dari zaman prasejarah atau zaman praaksara. Pra yang berarti sebelum, aksara yang berarti tulisan, sehingga memiliki arti zaman sebelum adanya tulisan. R. Sukmono membagi zaman prasejarah Indonesia ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi ke dalam 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau disebut zaman batu tua. Pada zaman ini, manusia purba menggunakan alat batu yang dibuat secara kasar dan sederhana. Mereka hidup dalam kelompok kecil sekitar 10-15 orang dan hidup secara nomaden atau berpindah. Pada zaman ini, manusia purba telah mengenal adanya api. Mereka membuat api dengan cara menggosokkan 2 buah batu dan mengumpulkan makanan dengan cara berburu dan meramu tingkat awal. Manusia pendukung pada zaman ini adalah Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo wajakensis, dan Homo soloensis. Hasil kebudayaan pada zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1935 dengan peninggalan yang ditemukan adalah kapak genggam atau chopper, kapak perimbas, dan alat-alat serpih berupa potongan batu yang masih kasar. Selanjutnya adalah kebudayaan Ngandong yang ditemukan di Ngandongawi, Jawa Timur dengan peninggalan sejarah berupa peralatan dari tulang dan tanduk dan flax. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Pada masa ini, manusia purba masih hidup dengan cara berburu dan semi-nomaden, atau jika sumber makanan habis, mereka akan berpindah. Kebudayaan pada zaman Mesolitikum adalah Keukenmodinger atau sampah dapur berupa kulit kerang yang ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Di dalamnya ditemukan kapak genggam atau pebble, kapak pendek atau handcord, serta pipisan atau batu penggiling. Selanjutnya adalah Abrisurus, sebutan untuk gua yang ditinggali manusia pada zaman ini. Di dalamnya ditemukan peralatan dari batu yang telah diasah serta peralatan dari tulang dan tanduk. Ditemukan pula lukisan di dinding gua berupa cap tangan yang diyakini sebagai ritual keagamaan. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini adalah Homo sapiens, ras Mongoloid, ras Australomelanozoid. Manusia pada zaman ini mulai hidup secara menetap dan melakukan kegiatan bercocok tanam serta beternak. Hasil kebudayaan yang ditemukan yaitu kapak lonjong, kapak persegi, mata panah, mata tombak, tembikar, perhiasan dari batu indah. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar didominasi oleh manusia Homo sapiens. Bangunan dari batu banyak dibuat untuk kepentingan upacara keagamaan. Kebudayaan Megalitikum dibagi menjadi 2. Yang pertama, Megalitikum tua, menyebar ke Indonesia pada masa Neolitikum. Contoh bangunannya berupa menhir dan punden berundak. Selanjutnya yang kedua adalah Megalitikum muda, menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu. Contoh bangunannya berupa kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Zaman logam atau zaman perundakian terbagi ke dalam 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Yang pertama adalah zaman perunggu. Teknik yang digunakan adalah bifold atau teknik cetak perunggu dengan cetakan lilin, dan Aschere Perdue yaitu teknik cetak menggunakan 2 cetakan. Seperti kandrasa, kapak corong,
Nekara, Moko, Bejana Perunggu, dan Arca Perunggu. Yang kedua adalah zaman besi. Teknik yang digunakan adalah dengan meleburkan biji besi dan menuangkan ke dalam cetakan. Contohnya adalah mata kapak, mata sabit, mata pisau, dan mata panah. Proses kemerdekaan Indonesia diawali pada tanggal 9 September 1944. Pada saat Jepang kehilangan kekuasaan di Samudra Pasifik. Sehingga dalam kondisi terdesak ini, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan pada daerah jajahannya termasuk Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk memenuhi janji awal. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan anggotanya berjumlah 60 orang dan 7 orang dari Jepang. Tugas dari BPUPKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 29 April 1945 diresmikan BPUPKI bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito sebagai upaya mendapat dukungan dari Indonesia. Sidang BPUPKI pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan UUD. Pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi ledakan bom atom di kota Hiroshima oleh sekutu. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945 terjadi lagi ledakan di kota Nagasaki yang disebabkan oleh tentara sekutu. Pada saat itu masih terjadi Perang Dunia Kedua, sehingga pada akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar dari radio BBC bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Sehingga Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi Soekarno masih belum yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Barulah pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu tanpa syarat. Akhirnya, momen ini digunakan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 3 pagi, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda. Disebut Rengas Dengklok karena Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang. Tujuannya untuk mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera dilaksanakan saat terjadi vacuum of power ini. Namun golongan tua berpendapat bahwa proklamasi harus dirapatkan dalam sidang PPKI. Akhirnya Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus dan akhirnya rombongan tiba di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik dan bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945
Pukul 10, teks proklamasi dikumandangkan dan bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Potensi wilayah Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Memiliki zona perdagangan bebas yang terkoneksi dengan bandara, pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri. Selanjutnya merupakan sentral industri pengolahan kelapa sawit dan karet, mengolah minyak mentah dan kakao. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Sektor perikanan dan pertanian dengan komoditi unggulan yaitu padi, jagung, teh, tebu, kopi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Provinsi Kalimantan. Potensi wilayahnya pertambangan seperti batu bara, gas bumi, emas, mineral, dan rajutan. Provinsi Sulawesi, potensi wilayahnya seperti perkebunan, pariwisata, perikanan, dan peternakan. Provinsi Papua, potensi wilayahnya seperti perkebunan, kopi, kakao, dan kelapa sawit, peternakan, pertambangan,